Syafira dengan NIM 19051166065 dari PGSDC 2019. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha yang memiliki usaha untuk tugas kewirausahaan yang dosen pengampunya itu Ibu Mustamiro SPD MPD. Sebelum itu, wirausahawan yang saya ingin wawancara yaitu Ibu Lilis Suryani. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Baik, yang pertama, usaha apa yang Ibu jalankan sampai saat ini? Usaha saya sampai saat ini sembako, fresh meal, rumah makan. Wow, baik sekali ya Bu. Iya. Nah, terus itu kapan Ibu mulai usaha tersebut? Kalau sembako mulai 2007, kalau fresh meal 2019, rumah makan 2021. Nah Bu, dari menjalankan usaha tersebut, apakah Ibu bekerja sama dengan teman atau misalnya saudara, misalnya adik, kakak atau hal lainnya Bu? Tidak, usaha Tidak, ya? sendiri. Nah, sebelum menjadi wirausahawan, apakah Ibu pernah memiliki profesi lain, misalnya profesi misalnya jadi guru atau PNS atau apa? Tidak. Oh, jadinya murni sebagai wirausahawan ya Bu? Iya. Nah Bu, selanjutnya kenapa Ibu lebih berminat menjalankan ketiga usaha ini daripada usaha lain? Misalnya kan Ibu tadi bilang bahwa usahanya itu ada sembako, ada fresh meat, ada rumah makan. Nah kalau misalnya kayak usaha kayak online kayak kosmetik, baju atau hal lainnya, kenapa? Itu saya tidak mampu karena saya tidak menguasai sistem lewat HP online. Jadi saya hanya langsung terjun sendiri. Kalau jual sembako kan saya sendiri melayaninya. Terus fresh meal saya sendiri yang melayaninya. Terus rumah makan saya sendiri yang melayaninya. Nah Bu, berapa modal memulai usaha ini Bu? Kalau sembako awal mulanya 20 juta. Nah, tapi kadang-kadang ada lagi barang-barang yang belum terjangkau. Orang mau cari tidak ada, dibeli lagi. Oh jadi ya bertahap gitu ya Bu? Bertahap. Lama-lama, ya alhamdulillah sembakonya mulai banyak barang-barang di toko. Nah, dari modal itu Ibu dapatkan dari mana? Dari suami, minta dari suami. Oh jadinya modal awal itu dimodalkan sama suami ya Bu? Iya. Nah, apakah ada modal dari luar, misalnya Ibu minjam ke koperasi? Belum ada, tidak ada. Jadi selanjutnya langkah apa saja yang Ibu gunakan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Nah Bu, kan pasti Ibu punya langkah-langkah, misalnya jual sembako, langkah-langkahnya apa sih Bu untuk menarik pelanggan? Terus itu kalau misalnya jualan fresh meat kayak apa? Terus itu kalau jual makanan kayak apa Bu? Nah, kalau jual sembako itu kita melayani orang dengan baik. Kalau orang datang, cari apa Om? Pelayanan kita harus baik. Begitu juga fresh meal, pelayanan kita harus merasa orang itu merasa enak, dibanyaki apa, kalau minuman itu kan ditambah susu, ditambah apa, jadi supaya pembeli ini keenakan. Terus kalau warung begitu juga, menurut selera orang yang makan di warung. Kita melayani dengan baik dan sopan. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya kita harus menjualinya dengan bikin senyum, kayak ibaratnya konsumen kita ini sebagai raja dan ratu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, Pembeli itu raja, iya. kita ini melayani dengan baik dan sopan. Nah, terus itu, nah Bu, dari pukul berapa usaha ini dibuka? Kalau sembako habis sholat subuh kita buka sudah sembako. Terus habis itu rumah makan. Terus fresh meal-nya. Oh jadinya semua jualan itu dibuka bersamaan ya Bu? Iya, habis sholat subuh, selesai sholat subuh buka tokonya, semua dikeluarkan. Semua kita menyimpuninya, barang-barang disusun di apa, seperti makanan, lauk-lauknya, nasinya, apanya dibenahin semua di atas meja. Nah kalau untuk tutupnya Bu, apakah bersamaan juga atau berbeda? Kalau tutupnya berbeda karena nasi kan awal. Nah, nasi itu, rumah makan itu minimal jam 2 sudah tutup. Jam 2 sudah tutup minimal kalau rumah makan. Kalau fresh meal sama sembako jam setengah 12 sampai jam 12, sekitar jam segitu baru kita tutup semua itu. Nasi aja itu duluan, jam 2 pasti sudah tutup. Tidak bersamaan. Apakah Ibu memiliki karyawan? Tidak. Tidak ada ya Bu? Jadi, Tidak ada. Jadi Ibu hanya mengandalkan keluarga Ibu ya? Kayak Iya. misalnya anak atau suami gitu ya Bu? Iya, anak, suami, saya terjunkan semua, membantu di warung, sembako. Nah, kan Bu, mengapa Ibu tidak memiliki karyawan? Kayak tidak mempekerjakan orang luar kayak gitu? Karena kita belum ada inisiatif mencari karyawan di luar.
lebih baik kita usaha sendiri. Kalau kita mencari orang luar, kadang-kadang kita itu ndak sehati, ndak sejalan, kita susah. Kalau kita sama-sama di dalam kan kita bisa sama-sama mengerti, kerjasama. Nah, itu makanya kita ndak mengambil orang luar. Kalau kita ngambil orang luar, kadang-kadang namanya kita ini disuruh itu susah nanti. Bagus nggak usah jadi pembantu, bagus kita kerja sendiri, ndak punya beban, ndak punya apa, kerja enak sudah. Nah, kalau kita punya pembantu harus disuruh kerja apa, nah susah, tambah bikin kita nanti kelahi lah apalah, selek sama orang. Kalau usaha sendiri kan enak, makanya kita tidak mau mencari orang luar, hanya anak-anak dan suami aja kerja sama dengan yang baik. Yang selanjutnya Bu, berapa rata-rata omset per bulan yang Ibu dapatkan? Kalau per bulan itu sekitar 5 jutaan ada. Setiap itu 3 usaha atau 1 usaha aja? 3 usaha itu kalau Tiga digabungkan. usaha. Sebabnya kan kalau sembako itu kan tidak terlalu ini persenannya, paling 1%. Dari setiap produk ya Bu? Iya. Jadi kalau misalnya dari ketiga usaha yang dijalankan yang paling banyak untungnya itu usaha apa sih Bu? Warung makan. Sebenarnya warung makan itu tidak terlalu ini. Kita bisa memperkirakan hari ini menunya ayam, daging, telur, nah terus nasi sekian. Nah kita bisa perhitungkan. Dan seperti sembako, seperti rokok itu aja kadang-kadang hanya untung 1 bungkus 2.000, 1.500. Kalau warung makan kita bisa untung banyak di sana, omsetnya lumayan banyak. Jadi Apalagi kalau- banyak pembeli Jadi makan kalau, di warung, tambah banyak, eh, nambah lagi minumannya, apanya. Gitu. Nah terus Bu, bagaimana proses transaksi usaha Ibu? Kayak misalnya jual belinya itu seperti apa? Mungkin secara online kah? Atau misalnya ada delivery terus itu, atau memang langsung ke warung kita sendiri? Enggak, langsung ke warung aja. Seperti sembako orang belanja ke warung, seperti rumah makan orang mau belanja langsung ke rumah makan. Nggak ada delivery, nggak ada ini, Nggak ada masuk ke aplikasi nggak Gojek ada, kayak gitu ya Bu ya? nggak ada. Kita di pembeli yang datang ke warung. Nah Bu, apakah di sekitar usaha Ibu ada usaha lain? Tidak ada, hanya itu aja. Enggak, maksud saya kayak misalnya ada pengusaha lain kayak yang buka warung di sekitar toko Ibu mungkin? Ada yang jualan juga seperti Ibu? Ada 2, ada di depan 2, tapi sembako. Ada sebelah kanan, sebelah kiri, jual sembako dua-duanya, jual sembako. Cumanya kalau kami ada tambahan itu fresh meal sama rumah makan. Nah Bu, kan jika ada misalnya pesaing nih, layanan apa yang Ibu berikan supaya pelanggan itu tetap memilih usaha Ibu, misalnya jualan Ibu? Kayak misalnya sembako kan daya Ibu ada pesaingnya di depan tuh yang berdekatan. Nah bagaimana sih cara Ibu melakukan pelayanannya agar pelanggan itu apa tuh namanya beli ke tempat kita kayak gitu? Nah, di situ kita melihat, makanya kita di sana harus kita ramah sama orang. Makanya pembeli itu seperti raja. Kalau ada orang mampir, kita bilang cari apa Om? Cari apa Mas? Nah, kita harus melayani dengan baik, sopan dengan baik. Nah, begitu caranya kita menarik pelanggan, senyum. Seperti kalau dia beli rokok, nah kita ucapkan terima kasih kepada pembeli, supaya pembeli itu gimana gitu kan, Kayak kembali senang lagi sama gitu. kita, supaya dia kembali. Nah terus Bu, nih pastikan setiap kita melakukan usaha itu ada suka dukanya. Nah suka duka Ibu dalam dunia bisnis yang Ibu jalankan, yang Ibu jalan dari 2017 sampai sekarang itu suka dukanya apa sih Bu? Suka dukanya yaitu kadang-kadang kita kan capek, mau tidur, kadang-kadang masih asik, sudah bangun mau buka toko. Nah kadang-kadang mau tidur siang, asik-asik sudah mau tidur siang, datang pembeli beli, nah kita bangun. Disitulah suka dukanya kita seorang penjual. Nih, keinginan apa sih yang Ibu inginkan dari usaha Ibu yang sedang Ibu jalankan sampai sekarang? Keinginan apa yang Ibu ingin capai untuk usaha Ibu sendiri? Keinginan saya untuk mencapai itulah untuk memberi makan anak-anak sehari-hari, untuk biaya anak-anak sekolah, kuliah. Itu saya cita-citakan, saya usahakan itu untuk masa depan anak-anak semua. Kalau tidak ada usaha gitu, apa untuk anak-anak? Apakah usaha Ibu memiliki cabang lain atau cabang lain, ibaratnya kan ini misalnya jualannya di sini, tapi Ibu ada lagi gitu cabang di lain, saya jalan apa? Tidak ada, di sana Belum ada aja. ya? Kemarin sih ada cabang, cumanya ini tidak ada yang koordinir warungnya itu lagi, karena tidak ada ini, anak-anaknya kurang Menjiwai ya Bu? menjiwai, karena memang sembako itu
Kalau kita ndak betah ya begitu, kita itu harus betah menunggu pembeli. Kalau kita ndak betah ya kadang-kadang nongko juga, kadang-kadang itu kan kalau lambat pembeli ada. Nah tapi kalau ada pembeli alhamdulillah. Makanya cabang yang kedua itu ditutup karena ada yang menjiwai, menjaga warung satunya itu. Makanya sampai sekarang hanya satu aja, nggak ada cabangnya lagi. Selanjutnya Bu, bagaimana respon dari konsumen terhadap usaha Ibu? Misalnya kayak Ibu ngejualin kayak fresh milk, terus itu bilang enak sih kayak gini-gini, kayak apa pendapat konsumen Ibu terhadap jualan Ibu? Itu makanya kalau kita seperti minuman kita buat enak, kasih susu, kasih gula, nah jadi konsumen itu kan ibaratnya ndak ini, Nggak kecewa gitu ndak ya Bu? kecewa. Dia kadang-kadang ya enak Cir, biar sampai habis es batunya masih manis. Nah di situ kita menjaga pembeli, kita harus jaga. Makanya kita itu harus melayani itu dengan baik, jangan asal-asalan aja. Terus rasanya juga ya Bu? Yang Iya penting rasanya gitu itu makanya kan seperti susunya kadang-kadang sampai satu loki dua loki itu sampai tambah lagi air gula. Nah, supaya konsumen ini merasa keenakan, dia datang lagi beli seperti tadi kan beli lagi 13 kilo. Nah Bu, pasti kan setiap kita menjalankan usaha itu memiliki target, kayak misalnya target kita untuk usaha ini kita itu siapa, misalnya masyarakat mungkin, anak sekolah, atau umum seperti itu Bu. Maksudnya Kalau misalnya kita jualan kan pasti yang pembelinya itu pasti ada target Ibu, misalnya yang beli itu masyarakat umum atau memang hanya anak sekolahan atau anak bayi kayak gitu. umum, kadang-kadang ada anak sekolah. Kalau pagi itu anak-anak sekolah beli snack, beli minuman, beli masker. Nah kalau kadang orang umum seperti orang-orang lewat, pegawai-pegawai itu dia beli rokok, beli bensin. Nah itu umum. Oh jadinya jualan Ibu ini targetnya umum ya. Iya umum. Nah terus Bu, apa kendala yang dialami Ibu selama menjalankan usaha ini? Kendalanya enggak ada, lancar aja. Oh, kayak lancar aja ya Bu. Lancar aja, enggak ada kendala. Alhamdulillah. Baik-baik aja usaha mulai 2007 sampai 2022. Kalau sembako berarti sudah 15 tahun. Terus itu Bu, Ya 15 tahun. penghasilan seorang wirausaha tidak misalnya penghasilan Ibu kan itu tidak menentu mungkin per hari, per Iya. bulannya. Terus itu hal apa yang membuat Ibu selalu optimis? Nah, kita harus itu berdoa, rajin memohon. Di situ kita kadang-kadang supaya menarik pelanggan, apalagi kita namanya usaha ini banyak saingan, apalagi sembako banyak saingan di depan. Nah itulah kita harus sama-sama sama orang, senyum sama orang itu, berterima kasih, supaya orang itu ndak ini merasa ibaratnya kita itu meanukan dia, ibaratnya pembeli itu adalah raja gitu. Jadi yang selalu Ibu optimiskan walaupun apa itu namanya penghasilannya tidak menetap setiap harinya, mungkin setiap bulannya, yaitu dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Iya, berdoa, memohon. Terus itu bagaimana upaya Ibu agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Kita harus sabar, menjalaninya. Kadang-kadang namanya kita penjual ini ya ada waktunya ramai, ada enggak. Nah, tapi alhamdulillah ada aja pembeli itu. Nah, ini aja mau belanja lagi nih, barang-barang banyak kosong, tadi orang beli minuman, beli susu. Nah, mau belanja lagi, ditambah lagi supaya banyak dilihat orang, dilihat pembeli itu banyak barang-barang kita kan, semangat juga orang pembelinya. Jadi kita mau belanja dipenuhin tokonya. Nah terus Bu, yang terakhir nih Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Ibu? Maksudnya Pesan-pesan apa, misalnya sebelum mulai usaha, misalnya kita harus kayak gini-gini, kita harus kayak gini-gini, seperti itu Bu. Kita nah, harus itu apa? pertama kita kan kalau kita ndak ada kerjaan ya itulah kita ibaratnya bagus kita berusaha begitu, jual sembako. Apalagi sekarang kan kerjaan susah. Nah lebih baik kita mendirikan usaha sendiri daripada kita kerja sama orang. Nah, alhamdulillah itu saya pikirkan, bukan kami ini pegawai, bukan kalau pegawai ada apa-apa kita ndak berjualan, karena kita ini orang biasa aja ya, terpaksa kita buka warung, buka toko, jualan minuman, karena kita mikir masa depan kita. Kalau kita begini terus gimana kehidupan kita sehari-hari kalau tidak ada usaha. Nah akhirnya terpaksa kita membuka peluang
usaha sendiri ya. berjualan itu sendiri tanpa beban, tanpa itu sama orang. Terus Bu, kalau misalnya dalam buka usaha, apa sih yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita? Misalnya kita harus sabar mungkin, atau percaya diri, atau misalnya kita jangan terfokuskan pada modal atau hal lainnya kayak gitu Bu. Nah itulah kita harus percaya diri, kita mengatur modal kita sampai di mana modal kita diatur dengan baik. Jangan besar pengeluaran dari penghasilan, kita simbangkan pengeluaran penghasilan kita supaya modal kita itu berjalan dengan lancar. Nah, ibaratnya seperti ibu ini kan mulai 2007, sekarang 2022, alhamdulillah sudah 15 tahun berjalan lancar, tidak ada masalah. Ibu, apakah kita sebagai ingin memulai usaha itu harus memiliki apa tuh namanya, pengetahuan terlebih dahulu terkait usaha, atau kita menjalankan usaha sesuai dengan passion kita, atau bagaimana Bu? Enggak juga, karena kita kan mikir, kita kan kalau kita ada usaha lain kan pasti kita nggak mikirkan itu ini, apalagi kita pegawai hanya mengharapkan gaji kan ya lumayan. Nah kalau kita bukan pegawai makanya kita mikirkan untuk kita masa tua, untuk anak-anak sampai besar kuliah, makanya kita berusaha untuk berdiri sendiri, membuka peluang usaha kita sendiri supaya kita gimana gitu. Tidak kita terlalu membebani orang. Kalau kita kerja sendiri kan, karena jadi akhirnya kita ada peluang buka usaha, ada juga modal sendiri. Nah alhamdulillah modal sudah kembali kan kita bisa diputar lagi modal, dibelikan lagi itu ini, dibelikan lagi sembako, dibelikan lagi rokok-rokok apa gitu. Jadi kita mikir, kita awal mula kita terjun ke dunia usaha, apalagi kita hanya memang orang swasta, makanya kita berusaha itu, kita pikirkan kita mau usaha apa ya, kita tidak ada kerjaan, tidak apa, sedangkan sementara kita kan sehari-hari hidupnya makan. Nah kalau kita tidak ada usaha, tidak ada apa, gimana kita mau makan, gimana kita mau beli itu beli ini kalau kita tidak punya uang. Kalau kita usahakan mestinya kan ada sedikit dapat uang, terus tempat kita usaha itu bisa tempat kita makan. Seperti ibu ini kan jualan rumah makan. Nah sehari-hari itu tidak lagi dipikirkan mau beli ikan lah, mau beli beras lah, mau beli apalah. Ibaratnya sudah ikut makan di warung itu sendiri, kan itu sudah keuntungan kita. Sudah ikut makan di sana, minum di sana. Jadi kita tidak lagi mikirkan untuk sehari-hari kita, karena kita sudah ikut di rumah makan kita, jualan kita itu seperti sabun, kita tidak lagi butuh membeli, ambil aja di toko seperti gula, teh, kopi, kan enak sudah kita menjalani sendiri karena kita usaha sendiri. Kalau itu sama orang kan ya mengharapkan gaji, kalau kita gajian baru kita beli, kalau kita sendiri punya kan enak aja, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti sisi positifnya dari kita menjalankan usaha sendiri itu, ibaratnya kita kalau mau beli sesuatu itu kayak bisa langsung. Kalau misalnya kita kerja sama orang lain gitu kan Bu, kita harus nunggu dulu 1 bulan baru kita beli, gajian baru kita beli. Tapi kayak usaha yang Ibu jalankan sudah ada sembako, berarti untuk kebutuhan sehari-harinya kayak sabun sampai itu bisa Ibu ambil kembali. Terus itu kalau misalnya makanan, minuman, Ibu tidak memikirkannya lagi untuk beli di mana, mau makan apa, mau makan ini, mau minum itu, dimana itu semua bisa Ibu ambil dari usaha yang Ibu miliki itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja Bu untuk wawancara kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.